Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yos Steven, asal dari Medan, lulusan S1 BINUS University dan baru saja menyelesaikan program master S2 International Business di University Montpellier, Prancis tahun lalu. Alasannya memilih kampus Montpellier karena dari persyaratan aplikasinya lebih mudah. Kebetulan saat itu tidak diharuskan untuk berbahasa Prancis program International Business-nya, hanya cukup dengan IELTS. Dan kedua, kampus tersebut saya juga udah menilai dari syllabusnya. Semua course-nya masuk dan pembelajarannya juga saya merasa sangat seimbang dengan apa yang saya ingin capai dalam karir saya. Ekspektasi saya sebelum ke Perancis itu, saya pikir mungkin belajarnya nggak terlalu susah. Karena kebetulan saya sudah pernah menjalankan exchange ke negara lain, jadi saya pikir juga adaptasinya mungkin hanya ya sebatas orang internasional, cukup yang ikut bergaul dan sebagainya. Tapi ternyata kalau di Perancis itu orang-orangnya sangat disiplin, dan untuk kuliahnya sendiri saya kalau dibandingkan dengan perkuliahan yang sudah saya jalani di Indonesia itu lebih padat. Yang bikin culture shock itu untuk selama perkuliahan, student Perancis itu sangat-sangat terbiasa untuk berpikir kritis, sampai-sampai ketika dosen menyampaikan lecture, mereka tidak takut untuk menyampaikan pendapat yang berbeda kalau memang dirasakan yang disampaikan dosen kurang benar, jadi mungkin bisa ditambahkan seperti ini. Tapi bukan artinya mereka berdebat untuk mengalahkan dosen, lebih ke mengutarakan pendapat. Harusnya bisa seperti ini, dan biasanya kalaupun ada yang kalah tidak ada masalah karena memang culture mereka sudah sangat terbiasa dengan debat untuk mendapatkan istilahnya pengetahuan yang based on science. Kuncinya kalau saya itu yang penting ikut bergaul dengan murid-murid lainnya dan juga jangan takut untuk salah gitu. Yang penting jangan menutup diri aja, jangan takut juga beradaptasi seperti mereka. Untuk beasiswa EIFL sendiri, untuk program master yang saya jalani itu benefitnya sudah termasuk monthly allowance selama 24 bulan karena program master saya 24 bulan. Ditambah juga dengan tiket pesawat pulang pergi dari Indonesia ke Perancis, Perancis ke Indonesia, juga termasuk asuransi kesehatan sekitar 200 euro maksimum per tahun. Dan dibebaskan ya kita kalau di Perancis ada yang namanya CVEC, itu kayak biaya administrasi perkuliahan tambahan yang setiap murid tuh harus bayar, itu kita juga dibebaskan. Yang terakhir mungkin ada promosi-promosi budaya yang seperti field trip, cultural show, ataupun film literatur yang ditayangkan di bioskop. Kalian selalu akan mendapatkan prioritasnya terlebih dahulu dan harganya biasanya lebih murah dibandingkan harga normal. Ya itu ada bantuan sembako kalau tidak salah, karena pas tahun pembelajaran saya itu kan kena pandemi ya. Jadi mereka sering sekali dari pihak kampus France selalu kontak kita dan bagi sembako. Terus ada pada saat saya kuliah itu ada namanya resto universitaire. Mereka kalau untuk para boursier atau pemegang beasiswa itu harganya cuma 1 euro untuk makan. Biasanya sebelum berangkat juga kita sudah dihubungkan dengan senior-senior orang Indonesia yang sudah menjalani perkuliahan selama setahun 2 tahun di sana, dan itu kan kita juga pasti tanya-tanya, dan akhirnya kita juga jadinya dapat saran dan pelan-pelan kita pasti adaptasi. Kebetulan karena saya boursier, pemegang beasiswa, sebelum saya memulai perkuliahan itu sudah ada yang namanya kayak cultural show. Itu mereka kayak bikin field trip kita ke toko-toko di Montpellier, kita visit butik wine, cheese. Jadi dari sana udah terbiasa jadinya. Dari tahu wine ada tipenya apa-apa aja, rasanya bagaimana, keju ada apa aja. Jadi dari sana saya sudah mulai adaptasi dan mengenal, ngobrol dengan orang-orang Prancis, dan itu yang istilahnya permulaan bagaimana kita grasp budaya Prancis itu sendiri. Saya tinggalnya kebetulan dibantu dengan bantuan kampus France. Saya tinggal di Résidence Universitaire. Itu seperti apartemen, emang dikhususkan untuk mahasiswa yang belajar di sana. Itu tidak jauh dari kampus, sekitar 15 menit jalan kaki. Kalau pakai tram hanya 5 minutes.
Kebetulan kalau untuk bahasa saya tidak terlalu banyak kendala karena sebelumnya saya sudah les bahasa Perancis di Alliance Française Medan sampai level B2. Jadi bisa dibilang level tersebut sudah sangat cukup atau bahkan lebih untuk adaptasi secara daily life di Perancis, dan saya tidak mengalami kesulitan bahasa sama sekali. Saya pribadi itu les sampai level B2 sekitar 10 bulan dari A1. Saya intensif dari Senin sampai Jumat. Bahasa Perancis di AF Medan menurut saya sangat terfasilitasi. Profesor-profesornya juga tamatan pendidikan Perancis. Dari ruang kelasnya juga sangat difasilitasi berbagai alat peralatan, maksudnya seperti TV, multimedia, juga ada AC, cukup nyaman untuk belajar, dan teman-temannya juga saling support. Pokoknya profesornya yang menurut saya sangat terlatih, sudah sangat handal dan berpengalaman dalam mengajar. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk adik-adik mahasiswa yang akan berkuliah di Prancis untuk memilih kota Montpellier, karena saya pribadi sangat suka sekali dengan kota Montpellier. Kotanya sangat dinamis, banyak anak muda, kalian bakal banyak jalan, terus tramnya juga sangat accessible, ya, full access, dan orangnya ramah. Biasanya di selatan itu orangnya lebih murah senyum, dan dekat dengan pantai, dekat dengan laut, banyak seafood, terus makanannya juga enak-enak. Culture-nya sendiri sangat beda sekali dengan hawa di Paris, jadi banyak orang yang belum tahu, belum lagi ditambah dengan biaya hidup yang lebih murah dari Paris sekitar 3 kali. Saya sangat-sangat takjub dengan kota Montpellier, dan saya tidak ada penyesalan memilih kota Montpellier, dan saya juga sangat merekomendasikan Montpellier. Sekian pengalaman dari saya yang dapat saya bagikan seputar kehidupan di Perancis. Jangan ragu untuk para adik-adik atau calon mahasiswa yang akan berkuliah di Perancis untuk berkonsultasi kepada kampus France mengenai beasiswa EIFL ataupun beasiswa S2, S1 lainnya. Dan jangan lupa Alliance Française juga menyediakan les kursus bahasa Perancis